Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan belajar di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran keempat, perilaku terpuji. Sub pembelajaran, kerjasama. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti kerjasama dengan benar. 2. Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh sikap kerjasama dengan benar. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat kerjasama dengan benar. Pengertian kerjasama. Kerja artinya melakukan sesuatu pekerjaan. Sama artinya bersama-sama. Jadi, kerjasama artinya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah lain dari kerjasama adalah gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, dan sebagainya. Kerjasama telah dicontohkan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah orang Madinah. Dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang Mekah yang pindah ke kota Madinah. Di masa awal-awal Islam datang. Peristiwa hijrah, peristiwa pindahnya, hijrah itu pindah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin, orang Islam di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Saat itu orang Madinah disebut kaum Ansor mengorbankan segala yang mereka miliki untuk menolong dan memfasilitasi kaum Muhajirin yang tiba di kota Madinah, seperti digambar. Jadi kerjasama telah dicontohkan oleh orang Islam masa awal-awal Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kerjasama merupakan sesuatu hal yang terpuji, yang harus diterapkan dalam kehidupan kita
di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, atau di sekolah tempat kita sekolah, kerjasama sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kerjasama merupakan perbuatan yang baik yang harus dibiasakan. Dan Islam mengajarkan agar manusia saling bekerja sama. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan kaum muhajirin, umat Islam, di masa-masa awal Islam datang. Sangat indah Islam. Yang dulunya mereka hanya mementingkan individu-individu mereka sendiri. Lalu datang Islam membawa ajaran yang sangat bermanfaat, di antaranya kerjasama. Dengan kerjasama, maka apa yang kita cita-citakan akan terwujud dan mencapai tujuan bersama. Sangat indah, bukan? Islam dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, contoh-contoh kerjasama yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita dan orang-orang Islam awal-awal Islam. Maka kita bisa mencontohkannya kerjasama dalam kehidupan kita seperti digambar. Yang pertama, membersihkan rumah secara bersama-sama bersama dengan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ini contoh kerjasama yang harus kita biasakan dalam keluarga kita. Kita bersama-sama membersihkan rumah kita bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, bersama dengan adik kita. Nah, ini yang harus kita biasakan untuk selalu bekerja sama di dalam keluarga kita. Begitu indah Islam. Contoh yang kedua, kerjasama itu adalah seperti digambar. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar siswa-siswi yang sedang membersihkan ruangan kelas dan lingkungan di luar kelas. Nah, contoh kerjasama yang bisa kita biasakan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, membersihkan ruangan dan halaman sekolah bersama-sama teman di sekolah. Biasanya di sekolah sudah disusun jadwal piket per kelas. Maka bagi yang mendapatkan harinya untuk piket, maka dia harus bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Tidak boleh dia tidak bekerja sama. Berarti kalau ada di antara teman kita yang tidak mengerjakan piket bersama, berarti dia tidak mencontoh Islam, tidak mencontoh ajaran-ajaran Islam. Maka dia juga termasuk orang yang belum paham tentang Islam. Karena Islam mengajarkan kita harus bekerja sama. Nah, kamu sebagai siswa sekolah, yang bisa kamu lakukan menunjukkan contoh kerjasama itu adalah seperti membersihkan ruangan kelas, menyapu halaman sekolah, dan sebagainya. Ini contoh yang kedua, kerjasama yang bisa
kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian contoh kerjasama selanjutnya kita sebagai siswa. Gambar apa ini? Iya, ini adalah beberapa siswa duduk di satu meja bersama. Ini adalah contoh kerjasama, yaitu belajar bersama-sama teman di sekolah. Belajar kelompok bisa dilaksanakan di sekolah. Belajar kelompok juga bisa dilaksanakan belajar bersama-sama setelah pulang sekolah, belajar kelompok. Nah, ini contoh kerjasama yang bisa dilakukan oleh seorang siswa sebagai seorang pelajar. Dan ini harus dibiasakan dalam kehidupan. Kenapa? Karena begitu penting kita bekerja sama. Maka contoh kerjasama yang ketiga yang harus kita biasakan. Belajar bersama teman di sekolah, yaitu belajar kelompok. Baik di sekolah maupun setelah pulang sekolah. Kita belajar kelompok. Ini adalah contoh kerjasama yang ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian contoh-contoh kerjasama selanjutnya adalah, lihat ini apa? Mengatasi bencana secara bersama-sama. Coba lihat di gambar. Ketika ada sebuah bencana musibah, berupa banjir, longsor seperti di gambar. Banyak manusia jadi korban tertimbun oleh tanah longsor. Maka kita membutuhkan kerjasama. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Maka kita butuh kerjasama. Nah, ketika kita kerjasama, maka pekerjaan itu akan cepat terlaksana dan cepat selesai. Nah, jadi contoh yang kerjasama yang dapat kita contohkan itu mengatasi bencana secara bersama-sama. Kemudian contoh-contoh apa lagi yang menunjukkan kerjasama? Lihat. Yang kelima, dalam pertandingan. Ketika memenangi pertandingan sepak bola, kesebelasan, maka membutuhkan kerjasama. Ya kan? Tidak mungkin satu orang bisa melakukannya. Karena dalam tim sepak bola itu, dia terdiri dari 11 orang. Satu tim 11 orang. Maka 11 orang ini harus bekerja sama untuk mencetak gol. Tidak mungkin satu orang bisa melawan 11 orang. Tidak mungkin. Nah, jadi contoh-contoh yang menunjukkan kerjasama itu yaitu dalam pertandingan sepak bola. Nah, ini contoh yang kelima. Bahwa dalam persepak bola, main bola, kita harus butuh kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa. Kemudian apalagi contoh-contoh yang menunjukkan kerjasama. Yang keenam, membangun jembatan secara bersama-sama. Kita harus gotong royong bersama. Seperti di gambar. Membangun jembatan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Tetapi harus dilakukan oleh beberapa orang. Semakin banyak orangnya, maka semakin cepat terselesaikan jembatan itu. Nah, maka contoh yang menunjukkan kerjasama itu adalah pembangunan jembatan. Dia membutuhkan kerjasama.
Kemudian contoh-contoh selanjutnya yang menunjukkan kerjasama, yaitu membersihkan selokan air dari sampah secara bersama-sama. Kita harus gotong royong bersama agar tidak terjadi penyumbatan dalam saluran air. Sebab kalau terjadi penyumbatan ketika hari hujan, maka airnya tidak mengalir, tersumbat, maka air akan meluap sehingga membanjiri perkampungan, membanjiri desa tersebut. Maka contoh-contoh yang menunjukkan kerjasama yaitu membersihkan selokan air dari sampah secara bersama-sama dengan warga masyarakat sekitarnya. Semuanya harus menjaga, tidak boleh membuang sampah dalam saluran air. Semuanya harus menjaga, warganya harus menjaga semuanya. Kemudian ketika air tersumbat, mereka harus sama-sama membersihkannya. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kalau kita saja yang membersihkan, yang lain membuang-buang sampah di perselokan, kan jadi repot, jenuh juga kita. Maka semua warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungannya secara bersama-sama. Maka ini membutuhkan kerjasama dalam membersihkan saluran air, membersihkan perselokan air dari sampah, dengan membutuhkan gotong royong bersama, kesadaran dari warga masyarakat, agar supaya aliran air itu lancar, dan ketika hujan, airnya mengalir. Kalau tidak dibersihkan, air itu akan tersumbat. Ketika datang hujan, air itu akan tergenang dan meluap, dan sehingga membanjiri rumah-rumah warga, dan warga itu sendiri yang menjadi korbannya. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan perlunya kerjasama dalam membersihkan saluran air di tempat kita tinggal. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, contoh kerjasama tetapi dilarang di dalam Islam. Nah, apa contoh kerjasama yang dilarang? Bekerjasama dalam mencontek saat ujian atau berbuat curang seperti digambar. Ini adalah kerjasama yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah tidak baik dilakukan. Maka oleh karena itu, stop. Menyontek saat ujian dosa. Yo, mulai besok ketika ujian, kamu tidak boleh menyontek jawaban teman kamu. Karena menyontek adalah perbuatan dosa, dilarang di dalam Islam. Kemudian contoh kerjasama dilarang, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kerjasama dalam berkelahi. Di dalam Islam sangat dilarang berkelahi, mengeroyok, tawuran bersama-sama. Tawuran antara sekolah ini, sekolah B dengan sekolah A. Kemudian yang C membantu sekolah B. Ini dilarang. Kerjasama semacam ini dalam berkelahi itu dilarang. Tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Di dalam Islam kita itu adalah bersaudara. Bahkan Islam mengancam keras kepada orang yang sering menyakiti hati, menyakiti fisik orang lain. Kenapa? Karena kata Nabi,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi. Belum dikatakan seseorang itu beriman. Belum dikatakan seseorang itu Islam. Karena Islam itu adalah keselamatan. Belum dikatakan seseorang itu Islam sebelum dia mencintai saudara-saudaranya, baik saudara kandungnya, saudara sepupunya, saudara seagamanya, saudara seakidah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka oleh karena itu yang sering suka berkelahi, padahal dia beragama Islam, maka dilarang. Kalau dia lakukan juga, berarti dia bukan orang Islam. Nah, jadi agama apa dia? Berarti musuh Islam. Karena sesama Islam tidak boleh. Dilarang berkelahi. Ya. Maka oleh karena itu, stop berkelahi. Karena berkelahi itu adalah dosa. Contoh-contoh kerjasama dilarang di dalam Islam. Kerjasama dalam mencuri. Dalam ajaran agama Islam, perbuatan tersebut dilarang. Seperti digambar. Ini dua orang yang sedang duduk ini, kakinya dibulup dengan perban karena ditembak oleh Pak Polisi. Karena mereka ini ketahuan mencuri bersama-sama. Ada yang mencuri di mall, ada yang mencuri di pasar, ada yang mencuri di lampu merah, ada yang mencuri di waktu kerumunan, dan sebagainya. Dilarang. Ada yang mencuri kotak impak, amal di masjid. Dilarang. Bahkan akibatnya, bagi pelaku-pelaku pencuri, maka penjara. Jika ketahuan oleh Pak Polisi atau warga, maka dihukum. Kalau warga yang melakukan ketangkap oleh warga, maka bisa saja nyawa dari pencuri bisa hilang. Dan ketika ketahuan oleh Pak Polisi, maka juga akan berdampak ditembak kalau melarikan diri. Nah, ini akibat dari kerjasama dalam mencuri. Maka dalam Islam mencuri sangat dilarang. Maka oleh karena itu, siapa yang biasa mencuri sekecil apapun, mencuri uang mama di rumah, itu juga tidak boleh. Karena itu adalah pencurian secara kecil-kecilan. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti dia akan mencuri uang teman-temannya di luar sana. Tidak boleh. Andai kata kamu tidak berhenti, maka bisa saja nanti kamu ketangkap dan akan merugikan dirimu sendiri. Maka jangan kerjasama dalam mencuri. Dilarang kerjasama dalam mencuri. Maka oleh karena itu, stop. Mencuri itu dosa dan sangat berbahaya bagi keselamatan diri kita. Maka contoh kerjasama yang dilarang dalam Islam itu adalah kerjasama dalam mencuri sesuatu di mana saja. Dilarang. Nah, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia ini dan menjalani kehidupan akhirat. Seperti di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa kepada Allah. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan seperti dicontohkan tadi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, di mana saja kalian berada. Sekarang adalah manfaat, kegunaan, keuntungan orang-orang yang mau selalu bekerja sama. Apa manfaatnya yang pertama? Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Seperti digambar, mereka berdua selalu bekerja sama, saling mengajak untuk sholat bersama, saling belajar kelompok bersama, saling membantu ketika salah satu di antaranya memerlukan pertolongan. Mereka lakukan, mereka kerjasama. Akhirnya apa? Mempererat tali persaudaraan antara mereka yang bekerja sama, seperti digambar. Nah, itu manfaatnya. Akan terjalin hubungan persaudaraan kita kepada orang-orang yang bekerja sama itu. Maka itu sangat menguntungkan bagi kita yang senang bekerja sama. Coba kalau kita tidak mau kerja sama, orang pun tidak mau membantu menolong kita. Nah, jadi ini manfaat pertama dari kerjasama, mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, manfaat atau keuntungan dari kerjasama itu, pekerjaan akan lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama, seperti digambar. Seberat apapun pekerjaan itu, jika dilakukan bersama-sama, dia akan menjadi ringan, cepat diselesaikan. Nah, itu manfaatnya. Umpama kita sulit dalam matematika, sulit dalam mengerjakan soal matematika. Nah, ada kawan kita satu kelas yang pintar matematika. Kita bekerja sama, belajar bersama, belajar kelompok. Sehingga teman yang pintar tadi menyampaikan, ini jawabannya, ini caranya, dan ini hasilnya. Sehingga kita menjadi tahu. Nah, itu salah satu manfaat kerjasama. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha bisa bekerja sama di keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan kedua orang tua. Kemudian di lingkungan dengan teman kita, di lingkungan rumah kita, dengan warga masyarakat, kita kerjasama. Dan ketika di sekolah, kita bekerja sama, piket bersama, membersihkan lokal bersama. Maka pekerjaan itu akan menjadi ringan, kemudian yang sulit akan menjadi mudah, dan akan bisa diselesaikan dengan secepatnya. Itulah yang kedua, manfaat dari kerjasama. Kemudian manfaat, keuntungan kerjasama itu adalah pekerjaan akan cepat terselesaikan. Nah, seperti digambar. Mereka senang pekerjaan terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, seberat apapun, sesulit apapun pelajaran kita, ketika kita mau bekerja sama, mengajak teman-teman kita untuk kerja sama dengan cara belajar kelompok, maka
tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita itu akan terselesaikan dengan secepatnya. Begitulah manfaat kita dari kerjasama. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian berada, ini akibatnya tidak mau kerjasama. Ruang kelas menjadi kotor dan berbau, sehingga belajar tidak nyaman. Lihat seperti di gambar. Sampah berserakan, lantai penuh dengan kotoran, dinding-dinding penuh dengan coret-coretan. Kenapa? Karena mereka, siswa ini tidak mau bekerja sama. Seenaknya buang sampah sembarangan. Seenaknya mencoret-coret dinding. Akhirnya apa? Kita yang di dalamnya sendiri yang merasakan. Ruang menjadi kotor, berbau, dan tidak indah dipandang. Tentu belajar pun tidak akan nyaman. Nah, ini akibat siswa tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Maka, ini perbuatan yang tidak baik. Karena berakibat bagi kita. Kalau ruang kelas kotor, berbau, penyakit pun akan banyak di dalamnya. Bisa saja ada nyamuk Aedes namanya yang akan bersarang, yang nanti akan menggigit kita dan kita jadi sakit, demam berdarah, DBD. Akhirnya apa? Nyawa kita terancam. Nah, ini akibat dari tidak mau bekerja sama. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solehah tidak berbuat seperti ini. Kemudian akibat tidak mau kerja sama. Pekerjaan tidak selesai dan rumah berantakan. Seperti di gambar. Seorang ibu-ibu ini stres. Pekerjaan kantornya tidak selesai. Karena tidak mau bekerja sama dengan tim-tim yang lain. Kemudian ketika pulang di rumah, rumahnya yang bagus, sampai di rumah berantakan. Buku berserakan, makanan berserakan, semuanya berserakan. Kenapa? Karena di rumah tidak juga terjalin kerjasamanya. Anak habis belajar, dia letakkan saja bukunya. Anak habis bermain, dia serakkan begitu saja. Tidak dibersihkan. Nah, ini adalah karena kesalahan keluarganya sendiri. Tidak mau bekerja sama. Nah, jadi perbuatan seperti ini tidak baik. Ini akibatnya kalau tidak mau kerja sama. Maka kita harus tunjukkan kerjasama kita di dalam keluarga. Habis belajar, kita bereskan buku kita taruh di tempat buku rak-rak kita. Kalau tidak ada rak-rak, kita simpan di mana kita bisa menyimpannya dengan rapi. Supaya apa? Supaya tidak berantakan. Kalau berantakan, rumah yang bagus tidak akan indah dipandang. Walaupun rumahnya jelek, tapi kalau rapi, indah dipandang. Nah, ini akibat dari tidak mau kerjasama, pekerjaan tidak selesai, rumah berantakan, akibatnya orangnya stres. Kalau stres, berarti dia kena penyakit yang disebut dengan penyakit gila. Ini akibatnya. Nah, maka biasakanlah dalam kehidupan itu mau bekerja sama. Nah, akibat selanjutnya, orang yang tidak mau kerja sama. Apabila semua orang tidak bekerja sama memperbaiki jalan yang rusak, maka jalan akan selamanya rusak dan berakibat bagi keselamatan manusia.
seperti digambar. Ini akibat dari masyarakatnya tidak mau bekerja sama memperbaiki jalan yang rusak. Akhirnya masyarakat itu sendiri yang akan merasakan. Ketika mereka melewati jalan tersebut, mereka akan tergelincir dan jatuh seperti digambar. Ini akibat mereka yang tidak bekerja sama dalam memperbaiki jalan mereka. Nah, ini akibatnya. Mudah-mudahan hal ini tidak kita contoh dan harus kita robah. Kita harus bekerja sama memperbaiki apa saja demi keselamatan kita bersama. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, dari pembelajaran yang kita sampaikan tadi, ini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Iya, ini adalah gambar semut. Di mana semut-semut sedang membawa sebatang ranting secara bersama-sama. Sementara yang satu menunjuk jalan. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan pelajaran dari seekor semut? Dari semut, kita bisa belajar dari hewan yang kecil ini, yaitu semut. Mereka dalam membangun apa saja selalu bekerja sama. Membangun rumah mereka secara bersama-sama. Mencari makanan mereka bersama-sama. Maka oleh karena itu kita jangan sampai kalah dengan semut. Semut saja mau bekerja sama. Sementara kita yang memiliki akal yang sehat, yang bisa berbicara, yang bisa mengangkat lebih kuat, tidak mau bekerja sama. Berarti kita malu sekali dengan seekor semut. Maka oleh karena itu, belajarlah kita dari semut. Semut bisa bekerja sama. Masa kita manusia yang besar, yang kuat, memiliki akal, tidak mau bekerja sama. Maka, ayo kita belajar bekerja sama dalam kehidupan kita. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, tugas siswa pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3, kumpulkan tugas tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1, kerjasama artinya titik-titik. 2, bekerja sama dilakukan dengan bekerja sama. Akan mudah, cepat, titik-titik. 3, tuliskan 3 contoh kerjasama. 4, tuliskan 3 manfaat kerjasama. 5, tuliskan kerjasama yang dilarang di dalam Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, agar selalu bekerja sama. Baik di rumah, di sekolah, dan lingkungan tempat kita tinggal. Kita jangan kalah seperti seekor semut. Semangat untuk bekerja sama. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.